Hari ini kalian sudah siap belum? Kalau sudah siap, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih telah membukakan kita semua untuk ibadah hari ini Tuhan. Semoga Engkau hadir Tuhan lewat tayangan ini Tuhan. Kami berdoa Engkau menyiapkan adik-adik supaya adik-adik siap mendengarkan dan mempunyai hati yang benar untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, haleluya, amin. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya.
Maulin, kenapa kamu kayak kelihatan orang ketakutan? Kemarin aku ada ulangan, terus aku nggak bisa kerjain. Aku takut gak lulus. Tenang, nanti kita berdoa ya. Terima kasih ya sudah mendoakanku dan memberiku ketenangan. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya kalian? Tentunya baik dalam Tuhan kan? Kalian masih rajin berdoa enggak? Doa itu penting untuk memberikan kita ketenangan dan pengharapan. Kalian kepo enggak hari ini firman tentang apa? Yuk kita saksikan bersama. Peter Hills The Lame Beggar. Bagi orang lumpuh yang duduk di gerbang indah Bait Suci di Yerusalem, mengemis adalah kehidupan yang sudah biasa. Itulah satu-satunya yang diketahuinya, karena ia tidak dapat berjalan atau bergerak dengan baik sejak ia lahir. Setiap hari ia diturunkan di tempat yang sama, dan setiap hari ia duduk berharap untuk memperoleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hari ini ia tidak mengharapkan lebih atau kurang saat ia melihat Petrus dan Yohanes, rasul-rasul Yesus, mendekati pintu masuk Bait Suci. Pengemis itu memanggil mereka, "Tolong, jika kalian memiliki sesuatu untuk diberikan." Petrus dan Yohanes menatap tajam ke mata orang lumpuh itu, yang mengejutkannya pada awalnya karena tidak ada seorang pun yang lewat pernah berhenti untuk melihatnya sebelumnya. Namun kebingungan berubah menjadi harapan saat dia menunjuk ke arah keduanya sambil mengangkat cangkir kosongnya. Petrus berbicara dengan ramah kepada orang itu. "Perak dan emas tidak kumiliki, tetapi apa yang kumiliki kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah." Kata-kata "bangunlah dan berjalanlah" menarik perhatian para penonton yang menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kaki orang lumpuh itu yang lemah dan keriput belum pernah digunakan sebelumnya. Pastilah ia akan jatuh kembali ke tanah. Mereka memperhatikan saat orang itu berdiri, berjalan, dan kemudian mulai melompat-lompat dan memuji Tuhan. Orang-orang dipenuhi dengan rasa heran dan takjub atas mujizat itu. Dan berita itu pun segera tersebar. Tak lama kemudian, orang banyak itu bertambah banyak dan mereka mulai mengikuti Petrus dan Yohanes ke Bait Allah sambil berharap mendapat penjelasan. Sementara orang yang disembuhkan itu berpegangan erat pada para rasul, orang banyak yang terpesona mengikuti mereka ke pelataran Bait Allah. Petrus menoleh dan berkata, "Mengapa kamu begitu terkesan dengan kami, seolah-olah kami melakukan ini sendiri dengan kekuatan kami sendiri? Yesus, Mesias, yang kamu tolak dan salibkan, hidup, dan oleh kuasa dalam namanya, orang ini berjalan." Ia melanjutkan dengan berani, "Bertobatlah dan kembalilah kepada Allah, maka dosamu akan diampuni." Kepala pasukan Bait Allah dan orang-orang Saduki, para pemimpin agama yang tidak percaya bahwa Yesus adalah Mesias atau kebangkitannya, merasa terganggu dengan keributan itu. Ada sesuatu yang anehnya tidak asing lagi tentang pesan para rasul. Mereka menangkap Petrus dan Yohanes dan memenjarakan mereka semalaman. Meskipun ada pertentangan ini, banyak orang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Pada hari berikutnya, para pemimpin agama berkumpul bersama dan mulai menanyai Petrus dan Yohanes. "Dengan kuasa manakah atau dengan nama siapakah kamu melakukan hal-hal ini?" Seketika itu juga Petrus dipenuhi dengan Roh Kudus dan ia menjawab, "Ketahuilah oleh kamu semua bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan dan yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena namanya orang ini berdiri di depanmu dengan sehat." Ia melanjutkan, "Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan." Para penguasa merasa heran dengan keberanian orang-orang ini. Lalu mereka berpikir bahwa orang-orang itu adalah pengikut Yesus.
tidak menemukan kejahatan dalam penyembuhan orang lumpuh itu, dan karena takut akan keributan dari orang-orang yang menyaksikannya, para penguasa akhirnya membebaskan orang-orang itu. Tetapi mereka memperingatkan bahwa jika mereka berbicara tentang Yesus lagi, mereka pasti akan menderita karenanya. Para rasul tidak takut. Mereka tahu bahwa Tuhan lebih berkuasa daripada penguasa manapun di bumi. Jadi mereka terus memberitakan Yesus kemanapun mereka pergi. Dan gereja muda itu tumbuh dalam keberanian dan kuasa yang besar. Luar biasa ya adik-adik keajaiban-keajaiban yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami. Kita harus belajar mensyukuri tiap hadiah-hadiah yang telah Tuhan berikan pada hidup kami. Apa hadiah-hadiah tersebut? Ada 2 tipe hadiah yang telah Tuhan berikan pada kita. Satu adalah hadiah temporal. Hadiah temporal adalah hadiah-hadiah seperti udara yang kita hirup, air yang kita minum, makan yang kita makan, pakaian yang kita pakai sekarang pun. Itu semua hal yang sementara di dalam hidup ini. Ada yang namanya juga hadiah abadi, itu hadiah yang kedua. Seperti apa? Pengampunan, kasih Tuhan Yesus, keselamatan dari Tuhan, dan kehidupan kekal. Nah, tadi kan kita udah menyanyikan, udah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk temani Mark untuk activity yuk. Adik-adik, hari ini kita akan melakukan activity hari ini yaitu seperti ini. Bahan-bahan yang digunakan yaitu pensil warna, gunting, dan kertas. Saat menggunakan gunting, hati-hati ya adik-adik. Sekarang kita harus mengunting ini. Setelah digunting, jangan lupa diwarnai ya. Jika sudah diwarnai, hasil jadinya seperti ini. Kalau kalian sudah melakukan di rumah, jangan lupa post dan tag @GSJS Kids PM. See you next week, bye-bye.